Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1998. Buku jilid ke-1 mulai halaman 96. Kitab Ilmu. Lanjutan dari sebelumnya. Setengah bagian adalah contoh-contoh dan sebagian lagi bersesuaian dengan hakikat yang sebenarnya yang dipahami dari kata-katanya. Demikian juga, sebagian mereka berpendapat bahwa kesudahan mengenai Allah Ta'ala mengakui kelemahan diri daripada mengenalnya. Sebagian lagi mendakwakan beberapa hal yang agung tentang mengenal Allah. Ada lagi yang mengatakan bahwa batas mengenal Allah Ta'ala itu ialah apa yang sampai kepada akidah orang kebanyakan, yaitu beriman bahwa Allah Ta'ala itu ada, maha mengetahui, maha kuasa, mendengar, melihat, dan berkata-kata. Kami maksudkan dengan ilmu mukasyafah itu ialah bahwa terangkat tutup yang menutupi sehingga jelaslah kenyataan kebenaran Allah pada semua itu dengan sejelas-jelasnya, laksana mata memandang yang tidak diragukan lagi. Hal yang demikian itu mungkin pada diri atau jahar manusia, sekiranya tidak cermin hatinya telah tebal dengan karat dan kotor dengan kotoran dunia. Sesungguhnya kami maksudkan dengan ilmu jalan ke akhirat ialah ilmu mengenai cara menggosok cermin tersebut dari kotoran-kotoran hati yang menjadi dinding atau hijab daripada Allah Ta'ala, daripada mengenal sifat-sifat dan af'alnya. Membersihkan dan mensucikan ialah dengan mencegah diri dari menuruti hawa nafsu dan berpegang teguh dalam segala hal kepada ajaran Nabi-Nabi alaihissalam. Maka menurut apa yang cemerlang dari hati dan berbetulan ke arah kebenaran, niscaya bergemilanglah hakikatnya. Dan jalan untuk itu tidak lain dari latihan yang akan datang perinciannya nanti pada tempatnya dan dengan ilmu dan mengajarinya. Inilah ilmu yang tidak dituliskan dalam kitab-kitab dan tidak diperkatakan oleh orang-orang yang telah dianugerahi oleh Allah Ta'ala dengan sesuatu dari ilmu ini, selain bersama ahlinya, yaitu dengan bersama-sama bertukar pikiran dan dengan cara rahasia. Inilah ilmu tersembunyi yang dimaksudkan oleh Nabi SAW dengan sabdanya. Sesungguhnya, sebagian dari ilmu itu seakan-akan seperti keadaan tertutup dan tidak diketahui, selain oleh ahli yang mengenal atau ma'rifat akan Allah Ta'ala. Apabila mereka mempercakapkannya, maka tidak ada yang tidak mengerti selain dari orang-orang yang telah tertipu jauh dari Allah Ta'ala. Dari itu janganlah kamu hinakan seorang yang berilmu, yang dianugerahi oleh Allah Ta'ala ilmu tersebut. Karena Allah Ta'ala sendiri tidak menghinakan. Karena Allah Ta'ala sendiri tidak menghinakannya. Karena telah menganugerahinya ilmu tadi. Diriwayatkan Abu Abdurrahman As-Salami dari Abu Hurairah. Yang kedua, ilmu muamalah. Ialah ilmu perihal hati atau jiwa. Apa yang terpuji daripadanya seperti sabar, syukur, takut, harap, rela, zuhud, takwa, sederhana, pemurah, mengenal nikmat Allah dalam segala keadaan, ihsan, baik sangka, baik budi, bagus pergaulan, benar dan ikhlas.
Maka mengetahui hakikat keadaan ini, batas-batasnya dan sebab-sebabnya yang diusahakan, hasil, tanda, dan cara mengobati yang lemah daripadanya, sehingga menjadi kuat, dan yang hilang sehingga kembali adalah termasuk sebagian dari ilmu akhirat. Adapun yang tercela, yaitu takut miskin, marah kepada takdir, menokoh, dengki, busuk hati, menipu, mau tinggi, suka dipuji, mencintai lama hidup di dunia untuk bersenang-senang, takabur, riya, marah, keras kepala, suka bermusuhan, amarah, loba, kikir, gembira tidak pada tempatnya, angkuh, congkak, bangga dengan kekayaan di tangannya, menghormati orang kaya, menghina orang miskin, gila hormat dan pangkat, suka berlomba-lomba secara tidak jujur, menyombong diri menerima kebenaran, suka campur soal yang tidak penting, suka banyak bicara, memuji diri, menghias-hiasi budi pekerti, berminyak air, ujub, asik memperkatakan kekurangan orang, melupakan kekurangan diri sendiri, hilang perasaan gundah dan takut dari hati, sangat menekan perasaan jiwa apabila tersinggung, lemah hati mencari kebenaran, mengambil teman zahir dari musuh-musuh batin, merasa aman dari kemurkaan Allah Ta'ala, pada menarik apa saja dari pemberiannya, bersandar kepada taat murka, khianat, tokoh menokoh, panjang angan-angan, kesat dan kasar hati, gembira dengan dunia, dan berduka cita atas hilangnya, berjinak hati dengan makhluk, dan merasa sepi bercerai dengan mereka, kaku, ceroboh, tergopoh-gopoh, kurang malu, dan kurang belas kasihan. Inilah, dan yang seumpama dengan ini, dari sifat-sifat hati atau jiwa, menjadi sumber perbuatan keji, dan tempat tumbuh perbuatan terlarang. Lawannya adalah budi pekerti yang terpuji, tempat memancar taat dan pendekatan diri kepada Allah Ta'ala. Maka mengetahui batas-batas hal ini, hakikat, sebab, hasil dan pengobatannya adalah ilmu akhirat dan fardu ain menurut fatwa ulama-ulama akhirat. Orang yang membuang muka dari ilmu tersebut adalah binasa dengan kekuasaan raja di raja akhirat, sebagaimana orang yang membuang muka dari segala pekerjaan zahir adalah binasa dengan kekuasaan pedang raja-raja dunia, berdasarkan fatwa ahli fikih dunia. Maka pandangan ulama fikih mengenai fardu ain itu adalah bersandarkan kepada kepentingan dunia, sedang ini bersandarkan kepada kepentingan akhirat. Bila ditanyakan kepada seorang ahli fikih tentang arti dari arti-arti ini, umpamanya tentang ikhlas, atau tentang tawakal, atau tentang menjaga diri dari sifat-sifat riya, maka ia akan tertegun. Sedangkan karena fardu ainnya, bila diabaikan akan mendatangkan kebinasaannya di akhirat. Tetapi coba tanyakan tentang li'an, bihar, berlomba kuda, dan memanah. Niscaya akan diletakkannya di hadapanmu berjilid-jilid buku dengan terperinci yang mendalam, yang menelan banyak waktu, padahal sedikit pun tidak diperlukan. Kalaupun ada yang diperlukan, niscaya tidaklah kosong negeri dari orang yang menyanggupinya, dan cukuplah letih dan payah padanya. Lalu senantiasa ia berpayah-payah padanya malam dan siang pada menghafal dan mempelajarinya, dan melupakan dari apa yang penting dalam agama. Apabila didesak, maka ahli fikih itu menjawab, aku menghabiskan waktu mempelajari karena fikih itu ilmu agama dan fardu kifayah. Ia mengelabui dirinya dan orang lain pada mempelajarinya. Orang cerdik itu
tahu bahwa kalau adalah maksudnya melaksanakan perintah pada fardu kifayah, tentu didahulukannya fardu ain. Bahkan juga akan didahulukannya banyak dari fardu kifayah yang lain dari ilmu fikih itu. Berapa banyak negeri yang tidak berdokter selain dari orang zimmi atau orang kafir yang dilindungi pemerintah Islam. Orang zimmi itu menurut hukum fikih tidak dapat diterima menjadi saksi mengenai hal yang menyangkut dengan kedokteran. Kemudian tidak seorang pun dari orang Islam kami lihat bekerja dalam lapangan kedokteran. Mereka berlomba-lomba kepada ilmu fikih, lebih-lebih masalah khilafiyah dan perdebatan. Negeri penuh dengan ulama fikih yang bekerja mengeluarkan fatwa dan memberi penjawaban dari peristiwa-peristiwa yang terjadi. Wahai kiranya, bagaimana ahli-ahli fikih agama memurahkan waktunya mengerjakan fardu kifayah yang telah dikerjakan oleh suatu golongan dan mengabaikan yang tidak ada orang bangun mengerjakannya. Adakah ini mempunyai sebab tertentu? Hanya pengetahuan kedokteran itu tidak mudah menjadi pengurus harta wakaf, harta wasiat, pengawas harta anak yatim, menjadi hakim dan pemerintah, terkemuka dari teman sejawat dan berkuasa menghantam lawan. Benarlah kiranya telah terinjak-injak ilmu agama dengan tingkah laku ulama jahat. Maka Allah Ta'ala tempat bermohon pertolongan. Kepadanya tempat berlindung. Kiranya dilindunginya kita dari penipuan ini yang membawa kepada amarahnya dan menertawakan setan. Ahli warok dari ulama zahir mengaku kelebihan ulama batin dan yang mempunyai mata hati. Imam As-Syafi'i radhiyallahu an pernah duduk di hadapan Saiban penggembala seperti duduknya seorang anak kecil di maktab. Seraya bertanya, bagaimana membuat itu dan itu? Maka dikatakan kepada Imam As-Syafi'i, seperti engkau bertanya pada badui ini? Maka menjawab Imam Syafi'i, sesungguhnya ini sesuatu dengan apa yang kami lupakan. Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu an dan Yahya bin Mu'in selalu pergi menjumpai Ma'ruf al-Qarti. Padahal dalam ilmu zahir tidak adalah orang lain yang setingkat dengan keduanya. Imam Ahmad dan Yahya menanyakan, bagaimana? Rasulullah SAW pernah bersabda ketika ditanyakan, apa yang kami perbuat apabila datang kepada kami suatu persoalan yang kami tidak peroleh dalam kitab dan sunnah? Maka Nabi SAW menjawab, tanyakanlah kepada orang-orang soleh dan jalan bermusyawarah dengan mereka. Diriwayatkan At-Tabarani dari Ibnu Abbas. Karena itulah, dikatakan bahwa ulama zahir itu adalah hiasan bumi dan kerajaan. Dan ulama batin adalah hiasan langit dan alam malakut. Berkata Al-Junaid radhiyallahu anhu, bertanya Asyiri guruku kepadaku pada suatu hari, apabila engkau berpindah daripadaku, maka dengan siapa engkau bercakap-cakap? Lalu aku jawab, dengan Al-Muhasibi. Maka ia berkata, ya, betul. Ambillah dari ilmunya dan adab kesopanannya. Tinggalkanlah dari engkau pemecahannya ilmu kalam dan serahkanlah itu kepada para ulama ilmu kalam sendiri atau ulama mutakalimin. Kemudian tatkala aku berpisah, aku mendengar dia mengatakan, kiranya Allah menjadikan engkau seorang ahli hadis yang sufi. Tidak dijadikannya engkau seorang sufi yang ahli hadis. Diisyaratkan oleh Asyiri bahwa orang yang memperoleh hadis dan ilmu kemudian bertasawuf maka akan memperoleh kemenangan. Dan orang yang bertasawuf sebelum berilmu maka akan membahayakan bagi dirinya.
Kalau Anda bertanya, mengapa Anda tidak membentangkan ilmu kalam dan falsafah dalam bermacam-macam ilmu itu, dan Anda terangkan bahwa keduanya itu tercela atau terpuji? Ketahuilah bahwa hasil yang dilengkapi padanya ilmu kalam ialah dalil-dalil yang bermanfaat. Maka Al-Quran dan hadis itu melengkapi padanya. Yang di luar dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka ada kalanya pertengkaran yang tercela, dan ini termasuk perbuatan bid'ah yang akan dijelaskan nanti. Dan ada kalanya permusuhan yang menyangkut dengan partai-partai yang berlawanan, dan merentang panjang dengan mengambil kata-kata yang kebanyakannya batil dan keliru, dipandang buruk oleh pribadi yang baik, dan ditolak oleh telinga yang sehat. Dan sebagiannya lagi campuran pada yang tidak ada hubungannya dengan agama, bahkan tidak dikenal pada masa pertama dari agama. Dan adalah turut campur padanya dengan keseluruhan termasuk bid'ah. Tetapi sekarang hukumnya telah berubah, karena telah muncul bid'ah yang menyeleweng dari kehendak Al-Quran dan As-Sunnah, dan telah tampil suatu golongan yang mencampur adukkan barang yang tidak jelas, lalu mereka menyusun kata-kata yang tersusun, sehingga yang ditakuti itu memperoleh keizinan karena terpaksa, bahkan telah menjadi sebagian dari fardu kifayah, yaitu kadar yang dihadapi oleh pembuat bid'ah apabila bermaksud menyerukan kepada bid'ah, dan yang demikian pada batas yang tertentu akan kami sebutkan nanti pada bab yang akan datang, insya Allah Ta'ala. Adapun falsafah, maka tidaklah dia suatu ilmu yang berdiri sendiri, tetapi terdiri dari 4 bagian. Pertama, ilmu ukur dan ilmu berhitung. Keduanya mubah atau dibolehkan sebagaimana telah diterangkan. Dan tidak dilarang kedua ilmu itu, kecuali orang yang ditakuti akan melampaui pada ilmu yang tercela. Kebanyakan orang yang bergiat dalam lapangan ilmu yang 2 tadi, lalu keluar kepada bid'ah. Dari itu orang yang lemah harus dijaga dari kedua ilmu tadi, bukan karena ain atau diri, keduanya sebagaimana dijaga anak kecil dari tepi sungai, karena takut jatuh ke dalam sungai. Dan sebagaimana dijaga orang baru masuk Islam daripada bercampur baur dengan orang-orang kafir, karena ditakuti membahayakan kepadanya. Sedang orang yang kuat tidak akan tertarik kepada bercampur dengan mereka. Kedua, ilmu mantik atau ilmu logika, yaitu membahas cara membuat dalil dan syarat-syaratnya, membuat batas dalil dan syaratnya, dan keduanya itu masuk dalam ilmu kalam. Ketiga, ilmu ketuhanan, yaitu membahas tentang zat Allah Ta'ala dan sifatnya. Ini termasuk juga dalam ilmu kalam. Para filosof tidak menyendiri mengenai ilmu ketuhanan dengan bentuk suatu ilmu yang lain. Tetapi mereka menyendiri dengan bentuk aliran-aliran atau mazhab-mazhab. Sebagian daripadanya adalah kufur dan sebagian lagi adalah bid'ah. Sebagaimana aliran Mu'tazilah pun tidaklah merupakan suatu ilmu yang berdiri sendiri. Tetapi penganut-penganutnya adalah orang golongan dari ulama mutakalimin atau ulama ilmu kalam. Dan ahli pembahasan dan penyelidikan itu menyendiri dengan mazhab-mazhab yang batil. Maka seperti itu pula lah filosof-filosof. Keempat, ilmu alam. Sebagian daripadanya menyalahi syarak dan agama benar. Itu adalah kebodohan, bukan ilmu pengetahuan, sehingga dimasukkan dalam bagian-bagian ilmu. Sebagian lagi pembahasan tentang sifat-sifat jisim atau benda yang bertubuh dan kegunaannya, cara berubah dan bertukar bentuknya.
Dan itu menyerupai dengan pandangan para dokter. Bedanya, dokter itu memperhatikan pada tubuh manusia khususnya dari segi ia sakit dan sehat. Sedang para ahli ilmu alam itu memperhatikan pada seluruh benda yang bertubuh atau al-ajsam dari segi ia berubah dan bergerak. Tetapi ilmu kedokteran mempunyai kelebihan dari ilmu alam, yaitu ilmu alam itu memerlukan kepada ilmu kedokteran, dan ilmu para ahli ilmu alam itu tidak diperlukan kepadanya. Jadi, ilmu kalam itu termasuk dalam jumlah usaha yang wajib secara kifayah untuk menjaga hati orang awam dari pengkhayalan ahli bid'ah. Yang demikian itu terjadi dengan terjadinya bid'ah, sebagaimana datangnya keperluan manusia menyewa pengawal dalam perjalanan haji, dengan adanya kezaliman dan perampokan di jalan yang dilakukan orang Arab. Kalau orang Arab itu telah meninggalkan permusuhan, maka tidaklah menyewa pengawal itu menjadi syarat dalam perjalanan haji. Maka karena itulah, kalau tukang bid'ah itu telah meninggalkan perkataan yang sia-sia, maka tidak perlu lagi menambah dari apa yang ada pada masa sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Maka ahli ilmu kalam hendaklah mengetahui akan batasnya dalam agama. Dan kedudukan ilmu kalam dalam agama sebagai kedudukan pengawal dalam perjalanan haji. Apabila pengawal itu tidak melakukan pengawalan, niscaya dia tidak termasuk dalam jumlah orang haji. Dan ahli ilmu kalam apabila tidak melakukan tugasnya untuk berdebat dan mempertahankan pendirian, tidak menjalani jalan akhirat, dan tidak bekerja mendidik dan memperbaiki hati, maka tidaklah sekali-kali dia tergolong dari jumlah ulama agama. Dan tidaklah pada ahli ilmu kalam itu agama, selain akidah yang bersekutu padanya orang kebanyakan yang lain. Akidah itu termasuk dalam golongan amal perbuatan zahir dari hati dan lisan. Dan bedanya dari ilmu kalam dari orang awam ialah dengan perbuatan berdebat dan penjagaan. Adapun mengenal Allah Ta'ala, sifat dan af'alnya, serta sekalian yang telah kami isyaratkan dalam ilmu mutasyafah, maka tidaklah diperoleh dari ilmu kalam. Malah hampir adalah ilmu kalam itu menjadi hijab dan penghalang. Dan sesungguhnya sampai kepadanya ialah dengan mujahadah atau bersungguh-sungguh hati yang dijadikan oleh Allah sebagai mukadimah bagi petunjuk dengan firman-Nya. Waladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Artinya, mereka yang bersungguh-sungguh pada kami, maka akan kami tunjuki mereka akan jalan kami. Dan sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Surat Al-Ankabut ayat 69. Jika Anda berkata bahwa aku telah berulang kali mengatakan akan batas tugas ahli ilmu kalam kepada menjaga akidah orang awam dari golongan pembuat bid'ah, sebagaimana batas tugas mengawal ialah menjaga pakaian jamaah haji dari gangguan orang Arab. Dan berulang kali aku mengatakan akan batas tugas ahli fikih ialah menjaga undang-undang atau kanon yang dapat mencegah penguasa kejahatan sebagian musuh dari sebagian yang lain. Ini dua tingkat yang menurun dengan menyandarkan kepada ilmu agama. Dan ulama umat yang terkenal dengan keutamaan adalah mereka para ulama fikih dan ulama kalam. Mereka lah makhluk yang utama pada sisi Allah Ta'ala. Maka bagaimanakah menurutnya derajat mereka kepada kedudukan yang rendah itu dengan menyandarkan kepada ilmu agama?
Maka ketahuilah bahwa orang yang mengenal kebenaran dengan orang-orang adalah orang yang heran dalam keheranan kesesatan. Dari itu, kenalilah kebenaran. Niscaya engkau akan mengenali ahli kebenaran itu. Kalau engkau berjalan menuju jalan kebenaran, jika engkau padakan dengan taklid dan melihat pada yang termasuk dari tingkat-tingkat keutamaan di antara manusia, maka janganlah engkau melupakan para sahabat Nabi SAW dan ketinggian kedudukannya. Telah sepakat mereka yang telah aku bentangkan dengan menyebutkan mereka dari para ulama fikih dan ilmu kalam atas terkemukanya para sahabat itu. Dan sesungguhnya tidak terdapat tujuan pribadi mereka pada agama, dan tidak dihancurkan debu jejak mereka, dan tidak terkemuka mereka dengan ilmu kalam dan fikih, akan tetapi dengan ilmu akhirat dan jalan menuju kepadanya. Tidaklah Abu Bakar radhiyallahu anhu melebihi manusia yang lain lantaran banyak puasa, sholat, banyak meriwayatkan hadis, fatwa, dan kata-kata. Tetapi kelebihannya adalah karena sesuatu yang mulia di dalam dadanya, sebagaimana diakui oleh Nabi SAW sendiri. Diriwayatkan At-Tirmidzi dari Abi Bakar bin Abdullah Al-Masni. Dari itu, hendaklah engkau berusaha mencari rahasia itu. Itulah jauhar yang bernilai dan mutiara yang tersimpan rapi. Tinggalkanlah akan apa yang bersesuaian engkau dengan kebanyakan manusia terhadap hal itu, terhadap pengagungan dan penghormatannya. Karena sebab-sebab dan penarik-penarik yang akan panjang perinciannya. Rasulullah SAW telah berpulang dengan meninggalkan beribu-ribu orang sahabat radhiyallahu anhu. Semuanya ulama billah. Mereka dipuji oleh Rasulullah SAW. Tidak ada seorang pun dari mereka yang tahu dengan baik tentang ilmu kalam. Dan tidak menegakkan dirinya menjadi juru fatwa. Kecuali beberapa belas orang saja. Di antaranya ialah Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Apabila Ibnu Umar radhiyallahu anhu dimintakan fatwanya, lalu ia menjawab kepada peminta itu, pergilah kepada Amir Anu yang bertanggung jawab segala urusan manusia dan letakkanlah di pundaknya. Kata-kata itu menunjukkan bahwa mengeluarkan fatwa mengenai persoalan-persoalan dan hukum-hukum adalah termasuk mengikuti kekuasaan dan pemerintahan. Ketika Umar radhiyallahu anhu wafat, maka berkata Ibnu Mas'ud, telah meninggal 9/10 ilmu. Lalu orang bertanya kepadanya, mengapakah Anda berkata demikian? Padahal di tengah kita masih banyak sahabat. Ibnu Mas'ud menjawab, aku tidak maksudkan ilmu fatwa dan hukum. Sesungguhnya aku maksudkan ilmu tentang Allah Ta'ala. Adakah Anda berpendapat bahwa maksud Ibnu Mas'ud itu ilmu kalam dan ilmu berdebat? Kalau begitu, mengapa Anda tidak berlomba-lomba mempelajari ilmu tadi yang hilang 9/10 daripadanya dengan wafatnya Umar radhiyallahu anhu? Dan Umarlah yang menutup pintu ilmu kalam dan pertengkaran dan memukul Sobih bin Isa dengan cemeti tatkala memajukan suatu pertanyaan kepadanya tentang bertentangan dua ayat dalam kitabullah atau Al-Quran, dan membekutinya serta menyuruh orang banyak membekutinya, yaitu tidak bercakap-cakap dengan dia. Adapun kata Anda bahwa yang termaksud dari ilmu ialah ahli ilmu fikih dan ahli ilmu kalam, maka ketahuilah bahwa kelebihan yang diperoleh mereka pada sisi Allah itu adalah satu hal, dan kemasyhuran
yang diperolehnya pada manusia itu suatu hal yang lain.